Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video chess Olimpiade 2024 babak 9. Setelah mendapatkan 8 kali kemenangan beruntun, akhirnya tim India mampu dihentikan oleh Uzbekistan di babak 9. Uzbekistan mampu menahan imbang India, semua partai beragremis. Begitu juga untuk tim putri India kawan, sekarang posisinya mulai digeser oleh Kazakhstan. Setelah sebelumnya tim putri India kalah oleh Polandia kawan di babak ke-8, di babak 9 mampu ditahan imbang oleh Amerika Serikat. Begitu juga untuk tim pria Amerika Serikat sekarang mulai merangkak naik lagi kawan, menempel ketat tim India bersama Uzbekistan. Setelah tim Amerika Serikat ini di game atau babak 9-nya berhasil mengalahkan Hungaria dengan skor 2,5-1,5. Satu-satunya kemenangan didapat pada papan 3 dari permainan Lene Dominguez mengalahkan Sanan Sugirov kawan. Sedangkan tim Magnus kawan di babak 9 kalah dari Slovenia kalau tidak salah. Ya, di babak 9 kawan kalah dari Slovenia. Kekalahan ini disumbang oleh kekalahan Magnus Carlsen di papan 1 dari Vladimir Fedoshev, dan papan 2 permainan Johann Sebastian Christiansen kalah dari Anton Dejemko. Kalau tidak salah Grandmaster Anton Dejemko ini asalnya dari Jerman ya. Nggak tahu lagi sekarang pindah ke Slovenia. Oke, kita akan ulas permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu kawan. Langsung kita ke papan analisisnya menghadapi Vladimir Fedoshev di papan 1 babak 9 antara Hungaria versus Slovenia. Langsung saja, Magnus pegang putih mengawali dengan pion D4. Ada pion D5 setelah kuda F3, pion C5. Pembukaan Queen's Opening variasi cross. Magnus membalas dengan pion C4. Pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D5. Setelah kuda F6, di sini Magnus menggunakan waktunya kawan, berpikir sejenak untuk ambil pion menggunakan kuda. Apa yang menjadi masalah menggunakan menteri kawan atau menteri keluar ke petak 4 baru ambil pion? Ya, mungkin akan langsung ada tantangan pertukar menteri di pusat. Magnus berpikir 4 menit memutuskan ambil menggunakan kuda. Fedoshev juga ambil pion menggunakan kuda. Setelah pion E4 ini, kuda kembali ke F6. Magnus gajah B5 skak, blokade dengan gajah menantang pertukaran. Magnus menahan diri, keluarkan kuda C3 untuk backup gajah. Ya, kalau terjadi pertukaran, salah satu kudanya akan ambil balik kawan. Fedoshev melanjutkan dengan langkah pion E5-nya. Nah, Magnus gajah pukul gajah D7 skak terlebih dahulu, ambil balik oleh menteri. Selepas kuda F5 dan Fedoshev menukarkan menteri kawan, ambil balik oleh raja. Kemudian Magnus kembangkan, maksud saya Fedoshev kembangkan kuda C6-nya. Gajah G5. Kuda G4, awas ancaman skak garbuan. Magnus melangkah raja ke E2. Kemudian di sini pion F6 usir gajah, gajah H4 dan pion H5. Langkah bagus untuk berikan ruang kawan bagi kuda jika ada serangan pion tentunya. Pion F3. Kuda H6 menantang pertukaran kuda. Kalian terima juga tak ada masalah kawan. Mungkin skak terlebih dahulu nanti. Magnus tidak ingin kontrol petak D4-nya hilang. Di sini ada gajah F2 terlebih dahulu untuk mendapatkan kontrol ini agar tidak diisi oleh kuda, baru menukarkan kuda pukul kuda. Didahului oleh Fedoshev, kuda pukul kuda F5, ambil balik oleh pion, struktur pion Magnus rusak kawan. Rokade panjang Fedoshev. Setelah ada benteng HD1, Fedoshev menukarkan bentengnya menyerahkan lajur D, tapi Fedoshev punya ide dengan pion H4-nya. Mendapatkan ruang kawan, dan juga angkat benteng untuk ambil pion yang cukup mengganggu. Pion Magnus ini di peta F5 sangat mengganggu. Nah, kemudian ada raja D3, Magnus segera bawa rajanya ke pusat kawan, benteng H5, raja E4, benteng G5, benteng G1 jaga pion kawan. Dan kalau sekarang kalian dorong pion untuk menghindari ancaman gajah, tentu disikat saja oleh putih, tak ada masalah. Fedoshev dorong pion G6, langkah bagus kawan untuk menantang pertukaran pion. Kalau kalian terima sekarang, maka memberikan kesempatan pion F5 skak. Raja cukup riskan untuk bergerak ke ruang gelap. Ya, ke ruang terang saja ke petak D3 untuk menghindari skak dari gajah kawan. Di sini benteng akan ambil balik pion putih G6. Nah, Stockfish menyarankan dengan pion G4. Tapi kalau kalian ambil pion ini saat ini kawan, maka ada gajah C5, serang benteng, kalian kehilangan pion.
Dan posisi benteng hitam di baris kedua bisa merepotkan pion-pion kalian nanti ke depan. Magnus memilih dengan langkah gajah ambil pion H4 terlebih dahulu. Nah, pion G pukul pion F5 skak. Raja bergerak naik ke petak D5, kemudian benteng turun ke petak G6 kawan. Lanjut Fedoshev untuk melindungi pionnya. Raja bergerak ke E6 untuk mencoba menyerang pion. Magnus sangat aktif dengan rajanya kawan. Coba lihat, dia sudah masuk ke area jantung pertahanan lawan. Tapi cukup riskan posisi raja ini. Gajah C5, lanjut Fedoshev serang benteng terlebih dahulu. Benteng H1, kemudian ada kuda bergerak ke petak D4. Bukan kuda putih, tapi kuda hitam ya. Kuda hitam D4 skak. Raja ke D5 kawan. Kalau Stockfish menyarankan ke petak F7 untuk dekati benteng. Nah, benteng mungkin ambil pion G2 ya di sini untuk mencoba menusuk ke baris kedua. Kalian ambil pion F6 untuk prateli juga pion-pion hitam. Mungkin kuda ambil pion F3 jaga pion, kalian dorong pion H4 kalian kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus memilih mendekati gajah. Ada pion B6. Selanjutnya pion F4 lanjut Magnus untuk merusak struktur pion hitam kawan. Fedoshev memilih raja D7 untuk batasi ruang gerak raja putih dan juga segera aktifkan raja. Kalau menerima pion pukul pion kawan ataupun dorong pion, maka tidak ada lagi yang backup kuda ini selain gajah. Nah, gajah bisa terancam dengan pion B4 kawan. Coba lihat, salah satu perwira ini jatuh. Tentu putih menang. Oleh karena itu, Fedoshev memilih aktifkan raja saja ke D7. Dan kita berada di langkah ke-28 kawan. Dan di langkah ke-29 Magnus membuat langkah blunder. Dengan kontrol waktu yang tersisa 5 menit dan berpikir 3 menitan kawan, Magnus memutuskan dengan pion G4. Magnus tidak ingin memberikan kesempatan benteng menusuk ke baris kedua kawan. Harapannya diambil menggunakan benteng dan Magnus bisa mendapatkan pion F6 ini. Langkah terbaiknya bagi putih sekilas kalau kita melihat ya pion F pukul pion E5. Memang memberikan kesempatan bagi benteng menusuk ke baris kedua kawan untuk pressure baris kedua. Nah, kalian juga bisa mendapatkan pion ini nanti dengan gajah. Atau tadi jika di sini kawan benteng langsung menusuk, gajah juga ambil pion ini. Dan memberikan kesempatan bagi pion di lajur H bisa langsung didorong. Magnus berpikir 3 menitan blunder dengan pion G4. Dan Fedoshev juga tidak mampu menemukan langkah terbaik ambil menggunakan pion F kawan. Langkah terkuat dengan langkah kuda C2. Ancamannya juga bisa berbahaya, ancaman skak mat kalau putih tidak berhati-hati. Buka akses juga bagi gajah terang kawan. Nah, di sini mungkin putih akan melanjutkan dengan langkah pion G pukul pion F5. Nah, benteng G4 menyerang gajah di sini. Kalau ada gajah G3, lindungi pion di sini, ya pion pukul pion. Posisi gajah tetap terancam. Gajah tidak mempunyai banyak ruang kawan. Sudah tidak ada ruang lagi. Repot juga. Kalau di sini kawan gajah ambil pion F6, maka benteng ambil pion F4. Ancamannya, ancaman skak mat kawan. Coba lihat. Ada gajah G5 di sini. Tetap kuda E3 skak. Raja ambil pion, kemudian benteng ambil pion di sini skak. Kalian kehilangan perwira. Ancamannya cukup serius kawan. Ada ancaman skak mat di situ. Mungkin ada beberapa langkah-langkah alternatif lain kawan yang tadi belum sempat saya otak-atik. Silakan kalian otak-atik. Ini langkah terkuatnya bagi hitam. Fedoshev memilih dengan pion F pukul pion G4. Nah, pion F pukul pion E5 lanjut Magnus. Ambil balik, kuda E4 serang gajah kawan. Di sini Fedoshev melangkah kuda F3 juga serang gajah. Magnus memilih untuk sikat gajah C5. Gajah G3 merupakan langkah terkuatnya, tapi Magnus memilih bertukar kuda sikat gajah C5. Ambil balik kawan. Kita temui permainan endgame benteng plus gajah gelap versus benteng plus kuda, di mana Magnus sekarang minus 1 pion di langkah ke-32. Gajah G3, benteng D6 skak, melepaskan pion kawan. Raja ambil pion C5. Walaupun terlihat kawan jumlah pion kembali imbang, cuma masalahnya ada satu pion yang cukup leluasa di lajur E dari Fedoshev. Apalagi juga di sini benteng sudah menusuk ke baris kedua kawan.
mengancam pion-pion di baris kedua. Sudah sangat jelas posisi Magnus dalam posisi kalah. Posisi sulit dia sekarang. Benteng C1 apalagi ditambah langkah kesalahan Magnus dengan benteng C1. Ada pion A4, salah satu opsi dengan pion B4 juga kawan. Dengan benteng C1 terlebih dahulu. Nah, Raja E6. Langkah bagus, tidak terburu-buru kawan untuk ambil pion. Dia harus mempercepat aktivitas Raja untuk mengawal pion bebasnya. Raja E6, benteng C4 menyerang pion. Raja F5 dekati pion kawan supaya aman. Nah, di sini ada benteng A4. Kuda caplok pion H2 terlebih dahulu, jual beli peta H2 kawan. Nah, kita temui permainan endgame benteng versus benteng sekarang. Benteng ambil pion A7, benteng ambil pion B2, Magnus minus 1 pion. Pion A4, Magnus masih berjuang kawan. Benteng C2 skak. Raja bergerak ke peta B5. Nah, sekarang posisi Raja Putih sudah ter-cut off kawan. Sudah ter-cut off, tidak lagi bisa mengejar pion-pion. Tinggal Raja mengawal 2 pion. Sudah tidak mungkin lagi bagi Magnus Carlsen berharap remis, apalagi menang. Pion G3, benteng G7, Raja F4, pion A5, benteng B2 skak, Raja C6, benteng A2, Raja B6. Nah, mulai dorong pion E4, pion A6, pion E3, benteng F7 skak. Magnus belum mau menyerah, Raja E4, skak lagi Magnus. Raja ke F3, skak lagi Magnus. Magnus masih ngeyel kawan. Raja G2 dan pion A7. Dorong pion E2, Magnus dengan benteng E7. Nah, sekarang Raja bergerak. Magnus belum mau menyerah. Raja F7, Raja E3. Magnus masih ngeyel saja kawan. Raja D2 dan benteng D7. Raja C1. Setelah Raja bergerak ke B1, akhirnya Magnus menyerah. Kalian tidak bisa mengejar 2 pion ini kawan. Ya, anggap contoh di sini Raja bergerak ke peta B7 untuk promosikan pionnya. Ya, pion ini promosi duluan, tidak mungkin ya. Mungkin Magnus dengan benteng E7, ya giliran pion ini yang didorong kawan. Susah juga. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen. Di papan 1 dikalahkan oleh Vladimir Fedosev. Sekaligus juga membuat Norwegia kalah dari Slovenia kawan. Dan Magnus kehilangan 7 poin elo rating saat kalah dari Vladimir Fedosev ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Jika kalian sudah bosan dengan permainan yang itu-itu saja, nah coba permainan yang diperagakan oleh dua pemain ini. Dengan tadi pion D4, pion D5, pion C5. Nah, seperti ini. Mungkin lebih menarik ya, terbuka langsung di awal pembukaan kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.